Di dalam senjata mainan itu memang dituliskan bahwa 2025 Jakarta bombing gitu. Sesaat setelah kejadian SMA 72. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan. Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Astagfirullahaladzim, tangan gue gemeter. Sebelumnya, mungkin kita tidak pernah membayangkan sama sekali seorang pelajar di Indonesia leluasa menenteng replika senjata api dan membuat 7 buah bom untuk diledakkan di sekolahnya sendiri. Namun inilah yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu. Di sana ada 2 crater, artinya ada 2 kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berkemungkinan diduga memang ada 2 bom yang diledakkan di dalam masjid. Kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat. Switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Fakta ini membuka mata dan menyadarkan kita semua betapa anak-anak pelajar di negeri ini sangat rentan terpapar paham radikal. Yang menarik, peledakan ini ternyata tidak hanya direncanakan di SMAN 72 Jakarta saja. Di beberapa daerah di Indonesia ternyata juga ada serentetan rencana serupa. Dan kasus ini terungkap dari sebuah grup atau komunitas True Crime Community atau TCC. Dan dari hasil penyelidikan sementara, ada 70 anak yang terpapar paham radikal dan mereka ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dan sebaran terbanyak berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari informasi yang realitas dapatkan, bahkan ada seorang anak sekolah berusia 11 tahun yang kedapatan membawa senjata tajam ke sekolah. Namun, diketahui oleh sang guru. Dan aksi ini terinspirasi dari aksi kekerasan serupa yang terjadi di Chile yang beruntung bisa digagalkan. Anak-anak yang tergabung di grup True Crime Community ini memiliki kesamaan. Mereka mengidolakan beberapa pelaku kekerasan di luar negeri, mulai dari Brenton Tarrant, Alexander Bissonnette, hingga Luca Traini. Mereka adalah pelaku penyerangan dan penembakan massal di Selandia Baru, Kanada, dan Italia yang merupakan representasi dari paham supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Dunia maya yang tanpa batas nyatanya berpotensi menyuburkan praktek kekerasan. Tanpa dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup, rentan ditiru oleh anak-anak bau kencur. Paham atau ideologi neo-Nazi ataupun white supremacist ini mulai mengkhawatirkan di Indonesia. Pasalnya ia tumbuh diam-diam, kemudian menyaru sebagai hiburan atau kritik sosial, namun jelas bertentangan dengan fondasi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana penyebaran dan juga sasarannya di Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Densus 88 Kombes Pol Mahendra Eka Wardana. Pak Mahendra, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Realitas, Pak. Terima kasih sudah diundang juga. Bagaimana pelaku bisa terpapar, Pak, awalnya? Ya, mereka melalui banyak media seperti website, kemudian media sosial dengan berbagai platform. Ya, mereka melakukan aktivitas di game online juga. Nah, di situ komunitas-komunitas yang memang digemari oleh anak-anak terkait dengan kekerasan, lalu mengundang gitu ya mereka untuk masuk ke dalam grup. Kalau game ya ada Roblox mereka pakai ya, terus kemudian core game-game seperti itu.
sosial media, ada Discord ya, Telegram sama juga. Yang di Moskow, Rusia, apakah benar Pak terinspirasi dari insiden di Indonesia? Iya, di dalam senjata mainan itu memang dituliskan bahwa 2025 Jakarta bombing gitu. Sesaat setelah kejadian SMA 72. Begitu juga SMA 72 menuliskan beberapa nama tokoh, figur yang memang itu menjadi sebuah Menginspirasi Pak, atau inspirasi dari mendorong figur-figur mereka itu untuk melakukan hal yang serupa ya? Benar artinya sekali. ya. Berarti yang diadaptasi adalah violence atau kekerasannya, bukan ideologinya ya? Iya. Nah bedanya Pak, berarti kan kalau dulu kan ideologinya ya, kalau yang terorisme kita berbicara ke belakang. Ada proses semacam baiat, artinya dia sudah menganut ideologi tersebut. Kalau yang ini berarti gimana Pak? Dalam interogasi yang kami lakukan pada hampir seluruh anak-anak ini, mereka menyampaikan ya hanya terinspirasi saja dengan kekerasan tokoh-tokoh satu sama lain tadi. Gitu. Ya karena memang usia mereka masih remaja, masih belia ya. Kami rasa belum sampai pada tatanan ideologis untuk menyerang falsafah negara. Kewaspadaan yang harus dibangkitkan tentunya sebagaimana kita menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang negatif di dalam dunia nyata. Justru internet ini memberikan banyak pilihan. Kebaikannya tentu banyak sekali yang kita bisa manfaatkan, dan keburukannya juga nggak kurang-kurang gitu ya. True Crime Community ini tergelar bebas di Surface Web. Jadi kita bisa akses, siapapun bisa akses, tadi seperti Mas Iqbal tanyakan. Di dalam internet ada namanya deep web, web yang dalam, dan ada dark web, web yang gelap. Dan itu seperti gunung es yang sangat dalam ya. Kita deteksi beberapa anak sudah bisa masuk ke dalam dark web. Di era digital, dunia berada dalam genggaman. Namun, kemudahan informasi tanpa batasan bukan berarti tidak ada resiko. Membiarkan anak-anak leluasa mengakses beragam aplikasi digital ibarat melepas di hutan belantara di tengah gelap gulita. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan. Polisi mengungkap 4 rencana penyerangan oleh anak-anak juga dilakukan di ruang virtual Discord. Nah, Discord ini adalah platform komunikasi gratis di dunia maya. Di sini beragam komunitas bertemu dan berjejaring, mulai dari main game hingga nobar film. Nah, saya jadi penasaran apa saja sih yang dimainkan oleh anak-anak di handphone mereka? Karena data menunjukkan sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia itu adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Kita akan coba tanyakan kepada mereka ya. Waktu itu pernah sih pakai Discord, cuman berapa bulan doang lah. Tapi gara-gara udah nggak ada teman juga, jadi saya jarang pakai juga. Iya. Jadi lebih sering pakai ML. Iya, lebih ke chat di global. Chat di global. Iya. Oke. Nah, terus tadi katanya ngajarin bikin apa? Item-item segala macem itu belajar di mana dan awalnya taunya gimana? Awalnya tuh gara-gara ngeliat teman dia cara dapat duit gimana, terus saya minta ajarin kayak gimana, terus ngasih tahu admin itu apa, rekber itu apa. Nah, saya ngikutin lah cara dia. Nah, lama-lama saya kayak dapat duit, katanya lumayan lah dari game dapat duit. Karena kan saya kan juga fokusnya tuh di dalam game Roblox kan. Nah, jadi di dalam game Roblox tuh banyak berbagai macam game. Ada yang tembak-tembakan, ada yang kayak itulah farming gitu. Nah, udah tuh saya kasihkan gitu. Paling seru yang mana? Yang farming atau mungkin ada balapan juga ya kalau nggak salah, ada tembak-tembakan. Yang paling seru yang mana nih? Kalau untuk sekarang sih ya ituan farming. Iya. Dunia maya adalah jendela dunia.
tersedia lebih dari 1 miliar web aktif dan non-aktif. Beragam informasi campur baur, namun tidak semuanya bermanfaat dan berdampak positif. Ya pada saat baru pulang ya pasti ada stigma dari masyarakat. Munir Kartono, mantan narapidana terorisme kasus bom Surakarta tahun 2016, mengaku tidak kaget dengan paham neo-Nazi. Melalui pergaulan, ia pernah bergabung dengan kelompok neo-Nazi di jalanan tahun 1997 silam. Jadi bagaimana paham ataupun ideologi itu bisa mulai masuk kemudian terpapar kepada mereka yang kemudian tertrigger atau terpicu untuk melakukan aksi yang membahayakan. Saat ini tim Realitas sudah bersama Mas Munir Kartono ya, yang keluar dari penjara dengan dakwaan pendanaan terorisme pada tahun 2020. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Mas Munir. Mas Munir, terima kasih atas waktunya untuk Realitas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Munir, dulu pertama kali terpapar itu masih ingat nggak tahun berapa? Kapan tepatnya? Saya mulai terpapar paham radikal itu saat saya masuk SMA. Umur berapa? Sekitar umur 15 tahun. Oke. Umur 15 tahun, yang pada saat itu tahun 1997. Itu kan lagi momen-momennya itu menjelang reformasi. Ya. Ya, banyak kelompok-kelompok baik yang ya mungkin hari ini dianggap radikal juga ada di situ, dan kebetulan ya saya masuk dalam kelompok itu. Kalau kapan mulainya saya pun tidak bisa memastikan ya, yang jelas. Karena pada saat saya masuk dalam kelompok itu pun ya teman-teman punk itu sebenarnya sudah pakai emblem logo Nazi. Itu sudah ada. Logo yang seperti apa itu? Ya swastika ya. Merah dan swastika di tengahnya itu sudah ada. Sudah dipakai, sudah. Ya awalnya sih saya merasa teman-teman tuh seperti apa ya, ya gaya-gayaan aja gitu kan. Tanpa berpikir bahwa ada sesuatu di balik itu yang lebih serius lagi gitu kan, pemahaman, pemikiran. Apa yang membuat perspektif atau sudut pandang Mas Munir berubah soal Nazi ini akhirnya? Ya, yang pertama bahwa dalam sejarah, terutama Nazinya ya, Nazi ini, Legiun Nazi ini, pertama tidak ada yang ateis, kedua tidak ada yang komunis, dan ketiga bahkan dalam kelompok Nazi ini, Legionnya itu salah satu di negara Balkan itu Muslim. Oke. Lalu Ya, itu yang membuat dirimu tertarik? Iya. Jadi dengan kata lain, Nazi ini adalah kekuatan ketiga di Eropa yang bisa memungkinkan untuk perubahan terhadap dunia. Jadi apakah Legiun Muslim itu yang Mas sebutkan tadi yang menginspirasi Mas untuk akhirnya tertarik dengan ideologi ini? Ternyata Hitler itu di satu sisi membunuh, memusuhi orang-orang Yahudi, tapi di sisi lain justru menghargai orang-orang Islam. Kebetulan memang saya kan dari kecil memang senang baca juga gitu kan. Makanya saya salah satu ketertarikan saya di situ selain tadi ada masalah dalam keluarga, yang memang ada rasa penasaran yang muncul setelah membaca itu. Dan itu tidak saya dapatkan dari bacaan-bacaan sebelumnya. Dulu Mas waktu masuk pertama kali komunitas yang Mas merasa nyaman di situ, melihat logo-logo swastika seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, artinya apakah harus ada kewaspadaan pada saat logo-logo itu muncul? Entah itu dicoret-coret atau ditulis mungkin oleh anak sekolah. Perlu tidak hati-hati dengan itu? Saya melihatnya logo-logo itu seperti sudah seperti dimaklumi gitu ya. Jamak gitu kan, orang banyak yang tidak ya sudahlah gitu kan, itu bagian dari sejarah gitu kan. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan pemerintahannya, pemahamannya kan itu kan. Jadi logo itu tidak punya arti, punya arti yang besar gitu. Kalau itu tidak diwaspadai, jangan-jangan ideologi ini sebenarnya kan sudah ada gitu. Di zaman yang serba modern, ruang digital menjadi pintu masuk paling mudah menumbuhkan bibit radikalisme. Anak-anak rentan direkrut kelompok teror secara daring.
Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Detasemen Khusus 88 Anti Teror mencatat, tren perekrutan kelompok teror melalui media daring makin pesat. Hasil pengungkapan kasus sepanjang 2011 hingga 2017, tercatat hanya 17 anak terpapar paham radikal. Namun, sepanjang Januari hingga November 2025 saja, sudah ada 110 anak teridentifikasi paham radikal. Latar belakang sosial ekonomi, serta minimnya literasi digital dan pemahaman agama menjadi faktor pemicu keterlibatan anak. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Kita semua terhenyak, ternyata ada adik-adik kita, ada anak kita yang usianya masih sangat belia, itu melakukan kekerasan ekstrim. Dan pengamat teroris Ridwan Habib menilai, ideologi kanan ekstrim neo-Nazi merupakan ancaman serius karena merusak logika berpikir paling dasar. Paham ini mengadopsi teori natural selection secara keliru dengan memposisikan kelompok lain sebagai musuh yang layak untuk disingkirkan. Ini sebenarnya kalau disebut dalam terminologi ideologi kanan banget sih. Far right kalau di Amerika namanya, far right. Jadi melebihi agama. Kalau di Amerika kan right wing itu agama. Ini far right, jadi lebih kanan lagi. Tapi dia anti komunisme. Dia tidak kiri nih. Jadi dia misalnya di Indonesia kan ada anarko misalnya, anarko sindikalis, anarko VRT itu. Ini berlawanan dengan anarko. Ini konsep yang berlawanan dengan anarko. Karena konsepsi neonazi dan white supremacy ini, dia mengizinkan kekerasan random. Kalau kelompok kiri, sosialisme kiri anarko itu, dia hanya menyasar oligark. Ya kan? Dia hanya menyasar oligark kapitalis yang dia sasar. Tapi kalau ini random. Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Nah, itulah yang membuat menginspirasi si F ini melakukan peledakan di SMA 72 karena dia yakini bahwa yang dia serang ini orang-orang lemah gitu. Jadi ini kognisinya sudah terganggu. Sudah masuk ke mental, sudah masuk ke hati. Nah, ini problem juga. Problemnya adalah problem rehabilitasi. Kalau proses deradikalisasi terorisme berlandaskan agama, bukan berlandaskan agama, mohon maaf, terorisme yang terinspirasi dari paham agama yang menyimpang, yang disimpangkan, itu lebih mudah menyembuhkannya. Misalnya dengan menghadirkan ulama moderat, ustadz yang moderat, kiai yang moderat, yang kemudian melenceng, diajak diskusi, bicara dengan dogma tentang dalil, mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke NKRI, kembali ke Pancasila. Nah, kalau yang ini agak rumit, karena ini kan anti dogma dia anti dogma, anti agama, anti ideologi yang lain, dan mereka ini sudah merusak di pola pikirnya. Maka saya kira perlu ada psikolog khusus, tim psikiater khusus, yang memang mempelajari secara detail bagaimana ideologi ini, neo-Nazi, white supremacy, far right ini berkembang. Tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut peristiwa peledakan SMA Negeri 72 Jakarta sebagai early warning yang tidak bisa diabaikan. Paham neo-Nazi dikategorikan sebagai paham ekstremisme kekerasan, bisa menjadi pintu masuk dan berkembang menjadi potensi terorisme. Jadi apa yang terjadi terkait dengan SMA 72 ini memang sesuatu yang baru bagi kita, tapi ini dapat menjadi suatu early warning bagi kita untuk tidak mengabaikan, karena
memang sejak tahun 2021 atau 2020 BNPT itu sudah mengeluarkan kebijakan kita sebut kebijakan RANPE, yaitu rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, disinilah kita melihat neo-Nazi ini kalau kita petakan ini masuk ke dalam bagian violent extremism, jadi ekstremisme kekerasan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejak kapan Pak neo-Nazi ini mulai masuk bahkan sampai ke level pelajar ini Pak? Jadi yang tadi seperti saya katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang relatif baru. Cuma memang kalau kita mengikuti peristiwa SMA 72, Densus sudah dari hasil penyelidikan, investigasi, Densus sudah mengkategorikan bahwa ini tidak terkait dengan terorisme. Jadi memang mereka penanganannya akhirnya dimasukkan ke dalam kriminal umum. Oleh karena itu memang ketika kita berbicara mengenai violent extremism ini memang kita lihat apakah ini memang mengarah kepada terorisme seperti itu. Karena itu memang menjadi bagian BNPT melihatnya apabila itu sudah mengarah kepada terorisme. Penyelidikan kasus ekstremisme anak masih terus dikembangkan. Informasi yang realitas terima, Densus 88 sedang mendalami 221 orang. Ini jelas bukan angka yang sedikit. Keluarga, lingkungan, dan pemerintah tidak boleh lengah. Sebab ruang digital ibarat pedang bermata dua. Bisa bermanfaat sekaligus berbahaya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.